Sementara itu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozainuddin memastikan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak pecah kongsi. Keduanya tetap satu visi mengungkap ijazah Jokowi. Saya ingin meluruskan bahwa Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo itu tidak pecah kongsi, tetap satu bulan tekadnya untuk melanjutkan proses ini di pembuktian persidangan. Mengingat saat plea bargaining, yaitu proses prosedur di KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20/2005, yang dilakukan pada tahap 2 saat pelimpahan, itu mereka ditanya kembali oleh jaksa apakah akan berdamai dengan Joko Widodo, apakah akan meminta maaf dengan Joko Widodo. Jawabannya seragam, kompak, mereka tidak akan berdamai dan mereka tidak akan meminta maaf karena merasa tidak bersalah tentang penelitian yang mereka lakukan berdasarkan keilmuan dan saintifis yang mereka kuasai masing-masing. Sehingga dari sisi posisi dasarnya itu sama-sama ingin melanjutkan perjuangan, jadi tidak ada perbedaan. Adapun mengenai teknis perjuangan itu memang beda. Roy Suryo mengambil upaya pra-peradilan, sementara Dr. Tifa mencabut. Dan kalau dari sisi pokok perkara, keduanya sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Puncak perayaan HUT ke-499 menuju 5 abad DKI Jakarta digelar di kawasan Bundaran HI. Panggung hiburan dan sejumlah ornamen Betawi menghiasi kawasan Bundaran HI Jakarta. Jakarta sebagai kota global dan berbudaya merayakan hari ulang tahunnya ke-499 menuju 5 abad dengan menggelar acara yang berpusat di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Terdapat panggung musik, pertunjukan multimedia spektakuler, video mapping, flying LED hingga lighting show. Pada kesempatan ini pemerintah Provinsi Jakarta juga akan meluncurkan logo menuju 5 abad Jakarta di tengah acara perayaan. Selain itu, panggung utama dimeriahkan sejumlah musisi nasional. Untuk mempermudah akses, Pemprov DKI memberikan tarif Rp1 untuk layanan transportasi umum Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta selama tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan selama acara berlangsung. Menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta diramaikan dengan turnamen domino berskala nasional di Jakarta International Velodrome. Lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah turut ambil bagian memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Adu strategi dan konsentrasi mewarnai jalannya HGI Jakarta Domino Tournament 2026 yang diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kompetisi selama 2 hari ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta. Penyelenggara menyebut ajang ini menjadi turnamen domino terbesar yang pernah diselenggarakan di ibu kota. Melalui turnamen ini, penyelenggara berharap olahraga domino semakin berkembang dan menarik lebih banyak partisipasi masyarakat Indonesia. Ya, ini terlihat Pak ya. Oke, bersama. Hari ini dihadiri oleh 1.024 peserta atau 512 pasang. Meskipun pendaftaran itu sudah ada 700 pasang, 200 pasang terpaksa kita harus minta maaf karena sudah tidak ada slot. Pordi yang tadinya adalah organisasi kampung berada di tempat-tempat terpencil, di bawah pohon, di pinggir sungai, di warung-warung kopi. Hari ini kita sudah angkat. Ya pemirsa, masih di Anyus Pagi bersama saya Raditya Ayu dan Cika Multazam. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah hunian dan tempat usaha servis jok motor di Kabupaten Kulon Progro, Yogyakarta, Sabtu malam. Tempat usaha yang berisi bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran dan keselamatan Kulon Progo tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang terus membesar dan menghanguskan bengkel jok motor di kawasan Bendungan Wates, Kulon Progo, Yogyakarta pada Sabtu malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat pemilik tak berada di lokasi. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun kobaran api semakin membesar. Selanjutnya, petugas pemadam kebakaran dan berbagai unsur relawan tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman.
Api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Warga diimbau agar mencabut seluruh peralatan elektronik saat meninggal rumah. Selain itu, kabel yang dinilai tak layak agar segera diganti mengingat kondisi tegangan listrik yang sedang tidak stabil. Ini kan listrik ini baru tidak stabil, tegangannya itu naik turun dan kadang pemadaman. Saya berharap satu, kabel-kabel terutama kabel yang stop kontak yang tidak standar yang pakai serabut diganti. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun tempat usaha servis jok motor dan rumah hunian mengalami kerusakan berat. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk ekspedisi terbakar hebat di ruas tol Semarang Salatiga, Jawa Tengah dini hari tadi. Kebakaran diduga akibat patahnya as roda belakang truk yang menimbulkan percikan api saat terseret di aspal jalan. Sebuah truk ekspedisi di kilometer 464 tol Semarang Salatiga, tepatnya di Desa Bejilor, Kecamatan Suru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, terbakar. Banyaknya barang muatan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan badan truk. Insiden bermula saat truk ekspedisi asal Jakarta dengan tujuan Flores, Nusa Tenggara Timur melaju dari arah Semarang menuju Salatiga. Saat melintas di kilometer 464, truk mengalami patah as roda, menimbulkan percikan api karena terseret aspal jalan. Meski sang sopir sempat berusaha memadamkan api, namun kobaran api justru semakin membesar. Api akhirnya berhasil padam usai 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Itu langsung keluar semua. Tadi pas keluar api kami kan pakai siram, tapi nggak keluar. Terus untung ada minta bantuan sama mobil tangki tadi, minta apartnya dia, tapi tetap aja nyala terus. Akibat kejadian ini, hampir seluruh muatan truk ludes terbakar. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Nuri Salulu, iNews melaporkan. Diduga gagal menyalip sebuah sedan mewah jenis supercar di Kota Bekasi, Jawa Barat menabrak pemotor pada Sabtu malam. Akibatnya seorang pemotor pria yang membonceng anak perempuannya menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik pasca sebuah sedan mewah berwarna kuning menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang bapak yang membonceng anak perempuannya di Jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu penumpang sedan sempat turun dan terlihat mengalami syok usai menabrak pemotor. Menurut saksi mata, pengendara supercar ini tidak melaju kencang namun berusaha menyalip dan gagal hingga menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Sepeda motor korban bahkan sempat terseret 5 meter hingga mengalami kerusakan. Pengemudi diduga berkendara sambil menelpon. Motor kayak pelan gitu kan, yang jalur tengah sini, cuman masih di daerah sana. Nah, terus si mobilnya kayak rada-rada kanan, tapi nggak ke kiri-kiri. Nah, akhirnya kayak ke kanan terus banyak keluar sini, hilang inilah kayaknya. Akibat kejadian ini, 2 orang korban yang merupakan bapak dan anak harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang polisi menabrak mobil warga lantaran curiga istrinya berada di dalam mobil bersama selingkuhan. Namun saat diperiksa ternyata sang istri tak ada di dalam mobil tersebut. Inilah video amatir saat HSR, personel Polres Tapanuli Selatan, menabrak mobil seorang warga di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada 28 Mei lalu. Kejadian itu sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Kencangnya tabrakan membuat bagian depan mobil oknum polisi ringsek. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyatakan insiden dilatar belakangi pelaku yang curiga istrinya berada di dalam mobil bersama selingkuhannya yang berinisial LH. Namun saat diperiksa pelaku, wanita yang berada di dalam mobil ternyata bukan istrinya. Hasil pemeriksaan sementara dijelaskan bahwa terlapor HSR mendapatkan informasi bahwa pelapor ya inisial LH pergi bersama istri yang bersangkutan. Jadi terlapor dengan
motif cemburu, ya melakukan pengejaran dan akhirnya menemukan kendaraan pelapor ya, inisial LH yang menggunakan CR-V dan ditabrak dengan kendaraan dari belakang oleh kendaraan terlapor dengan Innova seperti itu. Hasilnya di dalam mobil itu mau ada istrinya atau gimana, Pak? Ya, ternyata hasilnya pemeriksaannya ternyata yang bersama LH itu bukan istri yang bersangkutan. Kasus ini telah dilaporkan korban LH secara pidana umum dan profesi Polri pada 28 Juni lalu. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sidang Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa terkait dugaan perselingkuhan Bupati Goa dengan konsultan politiknya digelar di kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara Bupati Goa, Siti Husnia Talenrang menilai pembahasan yang menyentuh ranah pribadi tidak berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sidang Pansus Hak Angket DPRD Goa yang mengusut sejumlah persoalan yang diduga melibatkan Bupati Goa, Siti Husnia Talenrang, digelar di gedung DPRD Goa, Sulawesi Selatan. Dalam sidang itu 14 saksi hadir untuk memberikan keterangan di hadapan anggota Pansus, termasuk mantan suami Bupati Kabupaten Goa berinisial HA dan mantan supir Bupati Goa. Dalam sidang Pansus Hak Angket tersebut, panitia Pansus membawa 3 isu, yakni penyalahgunaan wewenang dalam memutuskan beasiswa S3 salah satu pegawai RSUD Sheikh Yusuf Kabupaten Goa, korupsi pengadaan seragam sekolah gratis yang menelan anggaran 16 miliar rupiah, serta dugaan perbuatan tercela Bupati Goa yang diduga berselingkuh dengan konsultan politiknya. Sementara pembahasan terhadap dugaan perbuatan tercela dilakukan karena materi itu termasuk dalam usulan hak angket yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat sebelumnya. Bupati Goa Siti Husnia Talenrang menyayangkan terkait pembahasan yang menyentuh kehidupan pribadinya. Saya merasa terusik dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR yang terlalu jauh masuk ke ranah pribadi karena itu sifatnya non kebijakan. Menurut saya, mari kita benar-benar memahami tugas kewajiban masing-masing karena setiap manusia itu mempunyai privasi yang sebenarnya siapapun orangnya itu berhak untuk hak pribadinya tidak diganggu. Kami telah bersepakat di pansus ini dan bahkan di DPRD ini untuk kita tidak masuk di persoalan pribadi. Kita masuk ke persoalan kebijakan dan kewenangan dan adanya kemungkinan gangguan-gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sidang Pansus Hak Angket rencananya akan kembali digelar pada Kamis mendatang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di bagian ruangan belakang. Lihat ya. Sampingnya. Aksi penyekapan diduga dilatar belakangi aksi pencurian. Salah satu korban penyekapan dibantu 2 temannya yang diminta mengantarkan barang curian. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak dilepaskan. Salah satu keluarga korban pun lapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Terkait hal tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 pelaku penyekapan dan mendalami kasus itu guna mencari data ada tidaknya pelaku lain. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ke-3 orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan, sehingga kemarin Piket Reskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan ke Polres Metro Jakarta. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung, secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih utang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya.
Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat menyatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan gadis YT selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat secara sadis beraksi di 4 tempat berbeda. Tersangka dijerat pasal berlapis dan hanya terancam maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban YT tuntut keadilan. Rada ka hareup pik. Deui ka dieu ka hareup pik. Main Pak. Tampang Rambo pik, kamu pik. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis. Namun Taufik terus menunduk. Taufik hanya menyampaikan permintaan maaf. Saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya, coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Tersangka Taufik menjawab dengan suara lemah, bahkan memilih menundukkan wajah saat jurnalis kembali bertanya. Keluarga korban yang berada di belakang tersangka sempat merasa kesal, namun dicegah polisi. Sekitar 90 detik, tersangka kemudian digiring masuk ke ruang khusus. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis YT berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Penyidik menemukan bukti bahwa korban menjadi sasaran kekerasan berulang oleh tersangka kekasihnya sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Modusnya meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, benda keras, hingga benda tajam, serta penyundutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggal dalam kondisi tak berdaya. Tersangka seorang residivis. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Permintaan maaf tersangka Taufik Hidayat ditolak oleh pihak keluarga. Keluarga menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan gadis YT mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta tersangka dijatuhi hukuman berat.
Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia yang dia lakukan kepada adik saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Kodam 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Korban penyekapan dan penyiksaan saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim Rumah Sakit Hasan Sadikin tengah memulihkan psikis korban. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, insiden mengerikan terjadi di China. Sebuah pesawat kecil menghantam gedung pencakar langit tertinggi di Beijing. Tabrakan ini menyebabkan sang pilot tewas dan belasan orang lainnya terluka. Sebuah pesawat kecil menabrak menara Sitik atau yang lebih dikenal sebagai China Zone, gedung pencakar langit tertinggi di Beijing, China. Benturan terjadi di gedung berlantai 109 dengan ketinggian mencapai 528 meter, yang masuk dalam daftar 10 gedung tertinggi di dunia. Akibat tabrakan tersebut, puing-puing pesawat dan pecahan kaca berjatuhan di sekitar pintu masuk timur gedung, memaksa warga dan pekerja kantor berlari menyelamatkan diri. Kecelakaan itu menewaskan sang pilot di lokasi kejadian, sementara sedikitnya 13 orang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca dan material bangunan yang berjatuhan ke jalan. Akibat kejadian ini, area di sekitar menara sempat ditutup, sementara tim darurat dan aparat keamanan diterjunkan untuk melakukan evakuasi, serta mengumpulkan bukti untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.